Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mengagungkannya melalui belajar ilmunya, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang taat kepada Allah, yang mau belajar Al-Quran, dan yang mau belajar mengamalkan maksud ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan semuanya selama hidup di dunianya mendapat bimbingan dari Allah. Dan mudah-mudahan di akhiratnya dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Allahumma amin. Di pengajian pertama sudah cukup banyak dan sangat bermanfaat untuk kita pahami dan kita amalkan. Ditambah lagi oleh Gus Muzamil pengajian kedua, dan cukup menjelaskan, menyempurnakan, melengkapi dari keilmuan kita terkait dengan hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Sebelum saya menambahkan dari pengajian yang pertama dan yang kedua, maka kita tawasul dulu kepada para nabi dan ulama'nya Allah, khusus pada abah guru kita bersama, dengan harapan mudah-mudahan Allah membimbing kita sebagaimana Allah telah membimbing para hambanya yang kita tawasuli, sekaligus Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu seperti para ulama'nya Allah, para nabi dan ulama'nya Allah yang telah mendapat bimbingannya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila masyaykhina wa muallimina ustadina wa mursyiduna wa murabbi ruhina usun abah hajatina lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa ghafarakumullah. Saya sempat mendengarkan pengajian awal, pengajian yang pertama, cuma yang masuk mungkin sekitar 30%. Karena yang lainnya menggunakan bahasa Madura. Saya kepingin juga memahami ilmu-ilmunya Allah yang telah dititipkan oleh hambanya, baik yang ada di Jombang maupun yang ada di Sumeneb, karena masing-masing hamba Allah punya ilmu yang berbeda. Makanya
ngaji ini adalah sarana untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita, meningkatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Allahumma. Saya hanya melanjutkan saja dari awal dan pengajian yang kedua. Mohon diperhatikan dengan benar agar kita semuanya jadikan hamba-hamba Allah yang mulia, baik di dunianya terlebih di akhiratnya. Allahumma. Di dalam surat Al-Ahzab atau surat nomor 33 pada ayat nomor 35 Allah menjelaskan kriteria atau ciri-cirinya orang yang akan mendapat ampunan Allah atas segala dosanya dan orang yang akan mendapat rizki yang mulia, yaitu dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Mudah-mudahan kitalah yang malam ini hadir di majelis ini dipermudah oleh Allah untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya pada Allah, sehingga kitalah golongan orang yang akan mendapat ampunan Allah dari segala dosa yang pernah kita lakukan dan sekaligus dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah akan mengampuni dosa-dosa dan memberikan pahala yang besar, yaitu akan dimasukkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya, yang mana sebelum kita dimasukkan dalam surganya Allah, kita masuk dalam alam kubur dulu, yang sebentar lagi kita akan pindah di alam kubur dari alam dunia ini. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang banyak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan di alam setelah alam dunia, yaitu di alam kubur. Alam kubur merupakan taman-taman surganya Allah bagi orang yang dicintai Allah, bagi orang yang beriman dan yang bertakwa, dan alam kubur merupakan jurang-jurang nerakanya Allah bagi orang yang durhaka kepada Allah. Kalau kita malam ini berkumpul di majelis ini, insya Allah kitalah golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa yang ketika diwafatkan oleh Allah dan pindah di alam kubur, kita berada dalam taman-taman surganya Allah. Allahumma amin. Sebentar lagi, kalau usia kita disamakan dengan Rasulullah, berarti 63 tahun. Kalau sekarang sudah 60 tahun,
tinggal berapa tahun? 3 tahun. Jika sudah 63, tinggal berapa hari? Kapanpun waktu kita di dunia yang telah dibatasi oleh Allah. Jadi sisa waktu umur kita di dunia ini telah dibatasi oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal tiba, waktu batas kematian, maka siapapun orangnya, meskipun dokter, tidak bisa menundanya meskipun sesaat atau 1 detik saja, tidak bisa menunda akan kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah padanya dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Oleh karena itu, kita berusaha dalam setiap saatnya, dalam setiap detiknya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi alam kubur yang mana Allah akan menjadikan dia, menempatkan kita berada pada taman-taman surganya Allah yang sudah bisa merasakan kenikmatan meskipun masih di alam kubur. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sudah pukul 10 lebih 20 menit. Ditambah lagi apa ditutup doa? Ditambah lagi ya. Boten ngantuk ta? Jenengan nggih kedah belajar cara Jawa nggih. Boten ngantuk ta? Tidak ngantuk ta? Boten. Coba kalau tak ngerti, boten ngantuk ta? Boten. Ngoten seneng mosok. Kulo dangu teng mriki nggih ngempong kepada belajare, kula nggih tak belajar bahasa Madura. Mbok liwat sapa belajare? Jenengan nggih belajar cara Jawa. Ngaten Bu nggih? Agar sama-sama memahami. Kula rugi nggih nek napa ngaji nang digawe cara medu bahasa Madura. Kepingin memahami dari awal. Tapi kok nek sing bahasa Indonesia saya paham. Kalau bahasa Madura saya belum paham. Padahal saya ingin sekali untuk mendapatkan ilmu yang berasal dari hamba Allah yang ada di Sumeneb. Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah wa ghafarakumullah. Syarat yang pertama yang ditentukan oleh Allah agar mendapat ampunan dan pahala yang mulia, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan punya tugas yang sama. Jika kepingin untuk dimasukkan dalam surganya Allah, jika kepingin mendapat ampunan dari Allah dan dimasukkan dalam surganya, masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan, syarat yang pertama adalah masuk dalam agama Islam. Maka kita berbahagia, bersenang-senang ketika dipilihkan oleh Allah, yaitu agama Islam, agama yang mendapat ridhonya Allah. Innad dina indallahil Islam. Jadi bahagia kita itu jangan hanya tergantung pada nek uangnya akeh, duwike akeh, uangnya banyak bahagia, tapi nek uangnya tinggal sedikit susah. Jangan di situ arah bahagia itu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dan yakinilah dengan fadl, anugerah dan rahmatnya Allah, hendaklah bergembira, merasa gembira, merasa senang. Di dalam tafsir Jalalain, fadlillah itu dengan dipilihkan Allah
punya agama Islam dan rahmati itu dengan diberikan pedoman hidup Al-Quran, maka orang-orang yang dipilihkan Allah agama Islam dan diberikan petunjuk oleh Allah pedoman hidupnya yaitu Al-Quran, maka mereka semua wajib untuk merasa bergembira, sebab itulah jalan yang akan menuju surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Allahumma. Di majelis ini tidak pernah sepi dari ayat-ayat Allah yang dibacakan. Dari awal, pengajian awal dan kedua, semuanya menjelaskan tentang hukum Allah, aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Khairun nas, seapi-api menungso. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Seapi-api menungso, api-api menungso. Wong sing gelem belajar Al-Qur'an lan gelem mulangno Al-Qur'an. Paham, Bu? Paham mboten cara Jawa niku wau? Paham mboten? Wong sing apik, orang yang baik dalam pandangan Allah. Orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya, berarti kita semua yang hadir di majelis ini, yang tanpa terkecuali, semuanya diberi gelar oleh Allah orang-orang yang baik. Allahumma. Dan Allah mencintai pada semua orang yang baik tanpa dikecualikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti semua jamaah yang hadir di majelis ini sedang melakukan suatu kebaikan, yaitu belajar Al-Quran. Dan Allah mencintai orang-orang yang baik, dan bentuk cintanya Allah akan mengampuni mudah-mudahan semua dosa yang pernah kita lakukan mendapat ampunan dari Allah. Allahumma. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Satemene perbuatan sing apik iku iso menghapus perbuatan sing elek. Paham, Bu? Saya itu paham bahasa tadi? Temenan tak? Sesungguhnya perbuatan baik yang terlakukan itu dapat menghapus perbuatan salah. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang baik adalah orang yang menyadari atas kesalahannya, kemudian mau bertaubat, mau ingat Allah, bertaubat, dan tidak mengulangi lagi apa perbuatan salah yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan semuanya sadar, disadarkan oleh Allah, tidak senang mengulang-ulang perbuatan yang salah. Allahumma. Adakah dari jamaah ini yang pernah ghibah? Wonten boten? Wonten boten? Ada atau tidak yang pernah ghibah? Coba jawab dengan bahasa Jawa. Wonten napa mboten sing nate ghibah? Wonten. Apakah senang mengulang-ulang napa mboten? Senang. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wong sing apik mungguhe Gusti Allah, orang yang baik dalam pandangan Allah, orang yang tidak suka mengulang-ulang perbuatan salah yang pernah dilakukan. Jika sudah terlanjur ghibah, menggunjing saudaranya, maka mudah-mudahan barokah ngaji pada malam ini, Allah menakdirkan sudah tidak suka lagi dengan perbuatan salah
yang pernah dilakukan. Allahumma jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Yang pertama, syarat yang pertama yang ditentukan oleh Allah agar mendapat ampunan dan pahala yang mulia adalah muslim. Wong sing gelem mengikuti agama Islam. Orang yang masuk dalam agama Islam. Makanya bergembiralah ketika dipilihkan oleh Allah agama Islam. Alhamdulillah. Orang yang dipilihkan Allah agama Islam, maka kitab sucinya agama Islam adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran pasti dikaji di majelis ini. Pasti dikaji sudah. Makanya majelis ini adalah majelis hak. Wallahi. Majelis yang mendapat ridhonya Allah. Allahumma. Majelis yang mudah untuk mendapatkan ampunan Allah dari segala dosa. Allahumma. Majelis yang mudah meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Allahumma. Maka jangan malas jika ada kegiatan di majelis ini, sebab majelis ini majelis yang mudah untuk menghapus kesalahan dan meningkatkan derajat di sisi Allah. Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah wa ghafarakumullah. Rasul menjelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian tanda baiknya Islam seseorang adalah sanggup meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna di akhirat. Kula wangsuli malih tak baleni maneh. Wong Islam sing apik iku cirine ora gelem nglakoni perbuatan sing gak ana manfaate dalam kehidupan no akhirate. Paham, Bu? Saestu paham saestu ah. Paham saestu, Pak? Perlu diulang? Perlu di bahasa Indonesia kan? Lanjut. Sebagian ciri baiknya Islam seseorang adalah sanggup meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat di akhirat. Ucapan yang tidak manfaat saja ditinggalkan, apalagi ghibah, apalagi mengumpat dan mencela, apalagi meremehkan orang lain. Ucapan yang tidak bermanfaat di akhirat saja diupayakan, ditinggalkan. Makanya sisa umur kita di dunia ini, mari kita berjuang. Berjuang tidak mengangkat senjata atau membunuh orang kafir. Berjuang kita adalah menahan lisan dari berkata yang tidak bermanfaat untuk kehidupan di akhiratnya. Allahumma. Paham, Bu nggih? Mulai kapan boten menggunjing atau ghibah? Mulai kapan, Bu? Mulai saat ini nggih? Allahumma. Mulai sekarang, Bu ya. Hindari menghibah, menggunjing, mencaci maki, mengumpat, mencela. Itulah persyaratan yang ditentukan oleh Allah jika ingin mendapat gelar orang-orang yang baik dalam pandangan Allah. Tinggalkan perkataan yang tidak manfaat di akhiratnya dan tinggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat di akhiratnya. Tinggalkan membelanjakan harta
yang diamanatkan oleh Allah untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan di akhiratnya. Allahumma barokah para wali-wali sak donya. Moga-moga jamaah saya yang ada di Sumeneb dimudahkan oleh Allah untuk menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki dereng terakhir lho nggih. Menawis donga terakhir. Dereng nggih, Bu nggih. Coba jenengan jawab dereng ngoten nggih. Dereng lah, ngoten nggih. Tasik sitok niki, sitok gurung mari. Pertama, persyaratan yang ditentukan oleh Allah yang tidak bisa ditinggalkan. Namanya persyaratan untuk dapat ampunan ya muslim, beragama Islam. Di ayat yang lain Allah menjelaskan. Makanya Abah Al-Maghfurlah, Abah Qoyim, Mursyid Thariqah Adaliyah, guru kita bersama, itu memberikan penjelasan pada semua santrinya bahwa ayat yang satu dan ayat yang lain saling memperkuat. Tafsirkan ayat menggunakan ayat-ayat yang lain. Ayat yang pertama menafsirkan dan ditafsirkan oleh ayat-ayat selainnya. Jadi hindari menafsirkan ayat bertolak belakang, bertentangan, saling memperkuat, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Al-Ahzab 35, Allah menjelaskan secara global bahwa orang yang akan dapat ampunan dari Allah itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, muslim, agamanya Islam. Di ayat lain, insya Allah Al-Baqarah 208. Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Ikutilah syariat Islam secara keseluruhan. Gunakanlah jiwa, raga, dan harta benda yang diamanatkan Allah pada kita untuk mengikuti syariat Islam secara keseluruhan. Allahumma. Lesannya dipakai mengikuti syariat Islam. Bagaimana? Dipakai berkata yang benar. Wa qulu qaulan sadidan. Ucapkan perkataan yang benar. Kalau Allah perintah pada kita untuk berkata yang benar, maka kiaskan. Jangan menyembah matahari, tapi sembahlah yang menciptakan matahari. Jangan menyembah manusia, tapi sembahlah yang menciptakan manusia. Jangan menyembah pimpinan, tapi sembahlah yang menciptakan pimpinan. Kiasnya itu jutaan. Kiasnya itu jutaan. Hadirin rahimakumullah wa ghafarakumullah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Gunakan lisan untuk mengikuti syariat Islam. Gunakan mata untuk melihat sesuai dengan syariat Islam. Gunakan telinga untuk mendengar sesuai dengan syariat Islam. Gunakan tangan untuk menjalankan syariat Islam. Gunakan hati
untuk menjalankan syariat Islam, gunakan harta untuk menjalankan syariat Islam, gunakan ilmu dan seterusnya hanya untuk mengikuti syariat Islam yang sudah ditentukan oleh Allah. Allahumma. Jadi masuk Islam itu secara keseluruhan. Jika menggunakan lesannya untuk mengikuti syariat Islam, maka kita belajar berkata yang benar. Kita belajar melihat yang benar. Kita belajar mendengar yang benar. Kita belajar melangkahkan kaki di majelis yang benar. Kita gunakan harta, kita belanjakan harta dengan benar, kiasnya benar itu banyak sekali. Kita masuk dalam kelompoknya orang-orang yang benar. Siapa dia? Orang yang selalu meninggikan, orang yang selalu memuliakan dan mengagungkan Allah. Dimanapun saja berada, kita belajar untuk selalu mengagungkan Allah. Bahkan Abah pernah menginstruksikan pada semua guru-guru yang mengajar di lembaganya, baik di tingkat MI sampai perguruan tinggi, hendaklah semua guru, baik yang mapel umum maupun mapel agama, yang sering-sering menyebut nama Allah dan akhirat. Itu ajaran apa itu? Guru mapel apa saja dihimbau oleh apa? Dalam menyampaikan pelajaran, menyampaikan materi pada siswanya yang sering menyebut nama Allah dan akhirat. Jangan seperti orang-orang yang tidak dibimbing oleh Allah. Satu misal, matahari terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat. Ada enggak Allahnya? Enggak ada. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Adakah Allahnya? Enggak ada. Tetapi santri-santrinya apa? Dibina oleh apa? Masukkan sebisa mungkin kalimat Allah dan akhirat di dalam materi yang kau ajarkan pada siswa-siswi yang belajar baik di MIUW, MTSUW, SMA Prima Ganda, di MAUW dan Setit UW. Cuma apakah masih berlaku sampai sekarang? Wallahu a'lam. Cuma kami yang berada di SMA Prima Ganda mengajak semua teman-teman yang ngajar. Saya sering mewanti-wanti ketika ngaji, ayo ikuti apa? Mapel apapun yang sering menyebut nama Allah dan akhirat. Terus bagaimana mengimtakisasi? Maksudnya apa itu imtakisasi? Matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Hanya ditambahi saja, Maha Kuasa Allah yang menjadikan matahari selalu terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Allahnya masuk. Itu mengamalkan uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya menyebut. Sehingga menambahkan saja, makhluk hidup membutuhkan makanan. Maha bijaksana Allah yang menjadikan semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Hanya ditambahkan Allah, 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 akhirat, Allah, akhirat, Allah, akhirat. Dan kita pun juga belajar dalam berkata dengan siapapun, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan murid. Hendaklah di setiap pembicaraan itu yang sering memasukkan lafaz Allah dalam pembicaraannya. Itulah bedanya Muslim dengan yang lainnya. Allahumma.
Jadi innal muslimina wal muslimat udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam, ikuti syariat Islam secara keseluruhan. Dan merasa gembiralah, bergembiralah ketika dipilihkan Allah agama Islam dan diberi Allah aturan-aturan atau syariat Islam. Mana ayatnya? Qul bifadlillahi. Ucapkan, yakini dengan fadl, dengan karunia Allah. Yang dimaksud adalah dengan dipilihkan agama Islam. Berarti kita belajar, merasa terus gembira karena dipilihkan Allah agama Islam dan kita bisa menjalankan syariat Islam seperti yang terjadi pada malam ini. Kita sedang menjalankan syariat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surganya Allah. Allahumma. Kita belajar apapun yang akan kita perbuat, hendaklah dikontrol dengan aturan Islam. Dalam berpakaian menggunakan syariat Islam. Dalam berdagang menggunakan syariat Islam. Apa? Jujur. Kalau berpakaian menutup aurat. Jangan ditampakkan bentuk tubuhnya. Jangan ditampakkan lekuk tubuhnya. Maka sempurnakan dalam menutup aurat. Itulah cara Allah mencintai hambanya. Dengan menutup aurat dengan sempurna, Allah mengampuni dosa. Masing-masing syariat yang dijalankan penghapus dosa. Kita berhias menggunakan syariat Islam. Pakai jilbab penutup rambutnya. Kemudian tubuhnya ditutup kecuali muka ini dan telapak tangannya atau muka dan tangannya. Itu loh dapat ampunan. Begitu mudahnya muslim itu mendapat ampunan. Allahumma. Begitu bijaksananya Allah dalam mencintai hambanya. Dengan melakukan satu syariat Islam. Sudah menghapus dosa. Kita nggak pernah lepas dari dosa. Tetapi Allah memberi kemudahan. Karena Allah bijaksana dan maha pengampun. Menjalankan satu syariat saja. Itu menghapus dosa. Meskipun syariat yang kita jalankan dihukumi sunnah. Makanya di ayat yang lain, di surat At-Tolak insyaallah, ayat 2 dan 3 akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa pada Allah berarti mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Meskipun perintah itu sunnah hukumnya, jika dijalankan maka berpeluang untuk mendapat predikat atau jabatan orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap kebaikan yang dijalankan oleh hambanya Allah, Allah punya pahala dunia dan punya pahala akhirat. Thawabud dunya wal akhirah. Jadi kenapa sih wong muslim, kenapa wong mukmin kok semangat dalam berbuat baik? Sebab setiap perbuatan baik sing dilakoni, Allah menyediakan pahala dunianya dan Allah menyediakan pahala akhiratnya. Sawabud dunya wal akhirah. Makanya muslim yang benar-benar Islamnya, yang sungguh-sungguh mendalami syariatnya,
Dia tidak akan malas untuk berbuat baik, sebab setiap kebaikan yang dilakukan manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri yang diberikan oleh Allah ketika masih di dunianya, lebih-lebih diberikan Allah juga pada kehidupan di akhiratnya. Allahumma, maka hindari malas, hindari ayas-ayasen. Apa aras-arasen itu? Kalau bahasa Maduranya aras-arasennya apa? Aku nirokno gak iso. Hindari malas, hindari aras-arasen dalam menjalankan kebaikan. Kebaikan bisa dilakukan dengan mata, kebaikan bisa dilakukan dengan lisan, kebaikan bisa dilakukan dengan pendengaran, bisa dilakukan dengan tangan, dengan hati, dengan harta. Kebaikan bisa dilakukan dengan semua organ tubuh yang Allah berikan. Sehingga kebaikan dengan mata malas, matanya tidur. Dengan telinga mendengarkan pengajian, ceramah-ceramah. Dengan telinga pegel, dengan hati zikir Allah, 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 Allah. Kalau memang malas semuanya punya harta, harta diberikan pada memberikan santunan anak yatim dan orang miskin, membantu majelis-majelisnya Allah, membantu pengajian seterusnya. Jangan sampai ada satu detik pun waktu yang bukan terisi kebaikan. Allahumma, karena kebaikan bisa dilakukan dengan apapun. Dalam keadaan apapun bisa melakukan kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allahumma amin. Sudah jam 11 kurang 9 menit. Yang pertama saja belum selesai, belum tuntas. Insya Allah disambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Allahumma, mudah-mudahan semuanya panjang umur, banyak rezeki yang barokah, sehingga diberi kekuatan istiqomah di majelis yang dimuliakan Allah ini. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.